Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama-tama izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 4 Kompetensi Akuntansi Dasar 4 akan menyampaikan sebuah presentasi tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam dengan anggota kelompoknya yaitu Anissa Eka Putri dengan NIM 1927-2002, Asrul Maulana Aziz dengan 1927-2005, Anissa dengan NIM 1927-2006, Cucu Sri Mulyani dengan NIM 1927-2008, Dejan Indrawan dengan NIM 1927-2009, dan Muhammad Puji Fadila dengan 1927-2009. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang definisi munakahat yang akan disampaikan oleh Anissa Eka Putri. Yang pertama yaitu definisi munakahat. Kata munakahat terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akad kata nakaha. Dalam bahasa Indonesia berarti pernikahan. Munakahat atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya. Selain itu, perkawinan adalah sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 49. Next. Konsep pernikahan dalam Islam. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan konsep atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menikah. Yang pertama, minta pertimbangan. Bagi seorang lelaki, sebelum ia memutuskan untuk menikahi seorang wanita untuk menjadi istrinya, hendaklah ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia meminta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya. Lalu yang kedua, sholat istikharah. Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan sholat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah. Lalu yang ketiga ada khitbah atau peminangan. Setelah seorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua wali dari wanita pilihannya untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu untuk memintanya agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya, seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dinikahi selamanya. Contohnya, masih mahram, atau haram dinikahi sementara, contohnya masa iddah atau ditinggal suami atau ipar, dan lain-lain. Lalu yang kedua, belum dipinang oleh orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang pinangan saudaranya. Yang terakhir yaitu wanita pezina. Wanita pezina hanya boleh menikahi dengan laki-laki pezina, kecuali kalau wanita itu benar-benar bertobat. Yang keempat, melihat wanita yang dipinang. Islam adalah agama yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan, tak kalah menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Lalu yang kelima ada akad nikah.
Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Dan yang terakhir, adanya saksi-saksi. Lalu, yang terakhir ada walihatul ursyi. Walihatul ursyi hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, yang artinya, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 1854. Adapun sunnah yang harus diperhatikan ketika mengadakan walimah adalah sebagai berikut. Yang pertama dilakukan selama 3 hari setelah hari duhul atau masuknya. Yang kedua hendaklah mengundang orang-orang sahih, baik miskin atau kaya. Yang terakhir sedapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih sesuai dengan taraf ekonominya. Oke, untuk selanjutnya, materi selanjutnya tentang hukum dilakukannya pernikahan dalam Islam akan dibacakan oleh Esa. Materi selanjutnya yaitu hukum dilakukannya pernikahan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama yaitu wajib nikah. Banyak ulama yang sepakat wajib menikah ketika seseorang mampu dalam fisik dan ekonominya. Lalu yang kedua, sunnah menikah. Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mempunyai syahwat dan mempunyai harta tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinahan. Lalu yang ketiga, haram menikah. Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, maka haram baginya menikah. Sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Yang keempat yaitu makruh menikah. Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologisnya tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, entah itu diminta atau tidak oleh istri. Lalu yang selanjutnya, syarat dan rukun pernikahan. Mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38. Rukun juga bisa diartikan sebagai dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah atau tidaknya pekerjaan atau ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Secara rinci, rukun nikah adalah yang pertama, adanya calon mempelai pria, yang kedua adanya calon mempelai wanita, yang ketiga adanya wali nikah, dan yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab kabul. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat dari kelima hukum tersebut akan dijelaskan oleh Anissa. Kelima rukun ini masing-masing harus memenuhi syarat. Yang pertama untuk calon mempelai pria, harus beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umroh. Dan untuk calon mempelai wanita, harus beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, pendapat sebagian ulama. Yang kedua perempuan, yang ketiga jelas orangnya, yang keempat dapat memberikan persetujuan, dan yang kelima tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram dan umroh. Syarat wali nikah. Yang pertama laki-laki, yang kedua dewasa, yang ketiga beragama, dan yang keempat mempunyai hak perkawinan, dan yang terakhir tidak terdapat halangan perkawinan. Untuk syarat saksi nikah, yang pertama minimal 2 orang laki-laki
hadir dalam ijab dan qabul, dapat memahami maksud akad, dan beragama Islam, dan yang terakhir dewasa. Untuk syarat ijab qabul, yang pertama ada ijab atau pernyataan mengawinkan dari pihak wali. Yang kedua ada qabul, pernyataan penerimaan dari calon suami. Yang ketiga, memakai kata nikah, tajwid atau terjemahannya seperti kawin. Yang keempat, antara ijab dan qabul bersambung, tidak boleh terputus. Yang kelima, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh. Dan yang keenam, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh. Dan yang terakhir, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dan calon mempelai wanita atau walinya, dan 2 orang saksi. Larangan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah suatu perkawinan yang dalam jangka waktunya ditetapkan, baik dalam akad nikah maupun dalam perjanjian sebelum atau sesudahnya. Nikah mut'ah atau nikah yang sifatnya sementara ini merupakan suatu bentuk perkawinan terlarang yang dijalin dalam tempo yang singkat untuk mendapatkan perolehan yang ditetapkan. Maksud dan tujuan dari nikah mut'ah hanya untuk memperoleh kesenangan seksual dan tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, sakinah mawaddah warahmah, dan itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diisyaratkan dalam Islam. Yang kedua, nikah muhalil. Nikah muhalil adalah nikah yang dimaksud untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak 3 kali. Nikah yang semacam ini termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya mendapatkan laknat. Yang ketiga ada nikah shighar. Nikah shighar adalah pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesempatan menukar, yaitu menjadikan 2 orang perempuan sebagai mahar atau jaminan masing-masing. Ucapan akad adalah, saya nikahkan Anda dengan anak saya atau saudara perempuan saya dengan syarat Anda menikahkan anak atau saudara perempuan Anda. Jika pernikahan ini terjadi, maka pernikahan batal. Rasulullah melarang kawin semacam ini dalam hadis riwayat Muslim juz 2 yang artinya tidak akan ada syikfar di dalam sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu hikmah pernikahan yang akan disampaikan oleh Yusuf Yunani, Dejan Indrawan, dan Abdul. Jadi, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Yusuf Yunani. Materi selanjutnya ada hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan manusia pada umumnya. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Yang pertama ialah menenteramkan jiwa. Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasang-pasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.
Suami pun merasa tertekan karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka duka maupun dan bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang yang sesungguhnya. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, mewujudkan melestarikan keturunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka berikan kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Al-Quran Surat An-Nan ayat 72. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang baik mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang memenuhi kebutuhan biologis masih dari hikmah pernikahan yang akan disampaikan oleh saudara Asrul Maulana Adi. Yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis. Hampir semua orang yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Pemenuhan kebutuhan ini harus diatur melalui lembaga perkawinan supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa tahuddunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Yang artinya, bagaimana kamu akan mengembalikannya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sehingga suami dan istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21. Oke, yang selanjutnya adalah untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam, diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan menabohkan martabat manusia luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fajri atau kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa syaum, karena syaum itu dapat membentengi dirinya. Hadis Sahih, riwayat Ahmad Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Jarud, dan Baihaqi. Oke, terima kasih kepada Kang Asrul telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari munakahat yaitu kata munakahat yang terdapat dalam bahasa Islam yang berasal dari kata nakaha yang terdapat dalam bahasa Indonesia berarti pernikahan. Munakahat atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi sampai akhirat dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam munakahat antara lain, satu, mempertimbangkan sholat istikharah, khitbah atau peminahan, melihat wanita yang dipinang, akad nikah, dan walimah. Yang kedua yaitu hukum pernikahan terdapat 4 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh. Yang ketiga yaitu rukun munakahat adalah pertama adanya calon pria,
Yang kedua, adanya calon wanita. Yang ketiga, yaitu wali nikah. Yang keempat, ada 2 orang sebagai saksi. Dan yang terakhir adanya ijab dan qabul. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, larangan pernikahan ada 3, yaitu nikah mut'ah, nikah muhalil, dan nikah syighar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sok, on cam KB. Ersa, Assalamualaikum. On cam KB. Dulu terbeak ya waktu jumlah. Kalama, mah, kalama. Asrul atau dulu Asrul? 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 Tes? Kang Asrul. Baik, sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 4 tentang munakahat dari kelas komputasi akuntansi semester 4. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan di chat di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.